Namun sebagian dari mereka nggak beruntung dan mereka dirampok hartanya dan dibunuh dengan keji. Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Indah Aristia. Buat kalian yang udah ngeklik video ini, terima kasih dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Oke guys, buat kalian yang baru mampir di channel aku mau jelasin sedikit nih kalau channel aku ini membahas tentang teori konspirasi, kriminalitas, sejarah, misteri, dan horor. Buat kalian yang suka kelima topik ini, boleh klik subscribe-nya di bawah biar kalian tahu video aku selanjutnya. Oke guys, jadi video kali ini aku akan membahas 5 pulau tak berpenghuni dan dianggap pulau terangker di Indonesia. Pulau mana sajakah itu? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke videonya. Let's do it! Pulau Galang. Jadi Pulau Galang ini adalah suatu pulau yang terletak di Kepulauan Riau dan berjarak sekitar 40 km dari kota Batam. Pada awalnya, Pulau Galang ini adalah sebuah pulau kosong sampai pada tahun 1970-an. Hingga pada akhirnya pada tahun 1976 sampai 1996 pulau ini dijadikan sebagai tempat pengungsian para tentara dan warga Vietnam yang meninggalkan negaranya akibat terjadi perang di Vietnam pada saat itu. Mereka mengungsi karena mereka takut menjadi korban kekejaman komunis yang pada saat itu sedang berkuasa di Vietnam. Nah, jika kalian bertanya bagaimana caranya warga dan para tentara Vietnam mengungsi ke Pulau Galang ini, jadi mereka ini menggunakan perahu untuk sampai ke Indonesia ini, tepatnya di Pulau Galang. Bahkan perahunya sampai saat ini masih terdapat di Pulau Galang dan dijadikan sebagai peninggalan dari warga Vietnam ini. Nah, pada tahun 1979, Pulau Galang yang memiliki luas 80 hektar ini diubah menjadi kampung pengungsian yang memiliki berbagai fasilitas yang mulai dibangun dan kemudian diberi nama sebagai Kampung Vietnam. Namun seiring berjalannya waktu, para tentara dan warga Vietnam mulai beranjak pergi dari pulau tersebut. Ada beberapa bagian yang masih tetap tinggal di pulau, ada yang pergi ke Australia, bahkan ke Amerika Serikat. Sebagian dari mereka nggak beruntung dan mereka dirampok hartanya dan dibunuh dengan keji. Karena apa? Karena pada saat itu masih masa penjajahan dan perang-perangan. Perang dunia maksudnya. Jika kalian bertanya, lah terus gimana nasibnya orang-orang yang masih menetap di Pulau Galang tersebut? Jadi orang-orang yang masih menetap di pulau tersebut, mereka terjangkit penyakit dan beberapa dari mereka ada yang bunuh diri. Jadi nggak heran dong jika Pulau Galang ini menyimpan banyak misteri dan cerita mistis di dalamnya. Salah satunya yaitu para pelaut mengaku melihat pulau ini sangat gelap dari kejauhan. Para pelaut juga mengaku bahwa mereka sering melihat penampakan tentara yang melambaikan tangannya di tepi pantai. Bahkan guys, para wisatawan yang mengunjungi Pulau Galang tersebut mengaku bahwa mereka melihat penampakan warga Vietnam yang meninggal akibat sakit dan bunuh diri di pulau tersebut. Merinding sih kalau aku nggak mau ke sana, jujur. Jadi gimana guys, menurut kalian Pulau Galang ini? Bisa komen di bawah. Kita lanjut ke pulau selanjutnya. Pulau Kelor. Pulau Kelor apa Kelor? Nggak tahu guys, ya Allah. Yang tahu boleh komen di bawah ya. Oke. Pulau Kelor. Pulau Kelor adalah sebuah pulau yang masih masuk ke gugusan Kepulauan Seribu. Pulau ini hanya memiliki luas sekitar 28 hektar. Saking ciliknya pulau ini, kalian bahkan bisa lari dari ujung ke ujung hanya membutuhkan waktu 5 menit. Lari guys, lari. Berarti saking ciliknya kan lari. Dari ujung ke ujung hanya butuh waktu 5 menit. Oke, lanjut. Ikon yang terkenal dari Pulau Kelor ini yaitu Benteng Martello yang merupakan benteng peninggalan zaman VOC.
Nah, pada saat itu benteng Martello ini digunakan untuk berperang melawan Portugis pada abad ke-17-an. Tapi pada tahun 1883, pulau dan benteng Martello ini rusak akibat letusan Gunung Krakatau. Pulau dan benteng aja rusak, guys, apalagi orang di dalamnya. Jadi orang dalamnya itu hampir semuanya meninggal dunia. Jadi jangan heran, guys, jika pulau ini terkenal akan keangkerannya. Bahkan katanya pulau ini sempat dijadikan sebagai penguburan para pemberontak kapal Zevele Provence. Tapi guys, yang bikin serem ini, di pulau ini nggak ditemukan sama sekali batu nisan. Jadi entah ini yang para pembentrok kapal Zevele Provence ini entah dikubur di situ atau dipindahkan, karena di pulau itu gak ada batu nisannya sama sekali. Jadi kalau kalian berwisata ke pulau ini, hati-hati guys, bisa jadi kalian menginjak sesuatu yang di bawahnya ada tengkoraknya. Mungkin dua kejadian tadi yang membuat pulau ini menjadi pulau angker, yaitu meninggalnya para tentara akibat letusan Gunung Krakatau dan penguburan para pemberontak kapal Zevele Provence itu yang membuat ini pulau jadi angker gitu, guys. Nah, salah satu cerita horor yang legend dari pulau ini yaitu seringnya terdengar suara tentara berbaris dan hentakan kaki yang terdapat di sekitar benteng Martello ini. Gimana, guys, berani ke pulau ini? Kita lanjut ke pulau selanjutnya, oke? Pulau Nusa Barong. Pulau Nusa Barong adalah pulau yang terletak di selatan Pulau Jawa, tepatnya di daerah Jember, Jawa Timur. Sebenarnya Pulau Nusa Barong ini pernah menjadi pulau ramai penduduk, tapi ini dulu. Nah, setelah para penjajah Belanda yang menyerang pulau ini, menjadikan pulau ini menjadi pulau yang sepi dan tidak berpenghuni. Karena pulau ini adalah pulau yang tidak berpenghuni, makanya banyak beredar mitos-mitos dari pulau ini. Bahkan nama pulau ini sendiri memiliki dua arti, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Barong yang berarti ular. Konon katanya di pulau ini terdapat ular raksasa yang menghuni dan menjaga pulau ini. Selain ular, katanya juga ada harimau putih yang memiliki kepala sebesar kepala kerbau dewasa yang katanya mengitari pulau tersebut. Nah, dari mitos-mitos tersebut yang membuat pulau ini katanya menjadi tempat mempelajari ilmu-ilmu hitam. Gimana, guys, tentang pulau ini? Bisa komen di bawah. Pulau Kembang. Pulau Kembang adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah baratnya kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Barito, Kecamatan Alalak. Sebenarnya Pulau Kembang ini adalah hutan wisata yang terkenal akan ketek-ketek jinaknya di dalamnya. Tapi di balik hutan wisata ini terdapat mitos-mitos yang mengatakan bahwa Pulau Kembang ini adalah sebuah pulau yang berasal dari kapal Inggris yang dihancurkan oleh orang Boja pada tahun 1750-an atas perintah Sultan Banjar. Kemudian dari karamnya kapal Inggris ini muncullah pepohonan-pepohonan yang tumbuh di sekitar kapal yang lama-kelamaan berubah menjadi pulau yang dihuni oleh banyak kera. Nah, kera yang menghuni pulau ini dianggap sebagai prajurit yang dikutuk untuk menunggu, menjaga, dan mendiami pulau tersebut. Gitu, guys, mitosnya. Gimana tentang Pulau Kembang ini? Bisa komen di bawah. Kita lanjut ke pulau yang terakhir. Pulau Tidung Kecil. Pulau Tidung Kecil adalah sebuah pulau yang terletak di Kalimantan Timur dan memiliki luas sekitar 109 hektar. Penamaan Pulau Tidung ini berasal dari kisah seorang raja dari suku Tidung di wilayah Kalimantan Timur yang bernama Raja Pandita. Saat penjajahan, Raja Pandita ini diasingkan ke Pulau Tidung Kecil oleh koloni Belanda. Setelah diasingkan, gak lama kemudian datanglah seorang tetua.
Mereka berdua ini menjadi penduduk pertama dan meninggal di pulau tersebut. Konon katanya dua orang tersebut sering terlihat di pesisir Pulau Tidung Kecil, padahal seperti yang kita tahu bahwa Pulau Tidung Kecil adalah sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Selain itu juga ada cerita tentang seseorang yang penasaran tentang ujung pulau ini, karena tidak ada seorang pun yang boleh melewati ujung pulau ini gitu loh. Tapi ditunggu orang tersebut nggak balik-balik. Sampai suatu ketika orang ini kembali dan dia menyatakan bahwa dirinya tersesat. Dan memang dirinya ini disesatkan oleh makhluk gaib penunggu pulau tersebut. Oke guys, aku jelasin kenapa ada larangan nggak boleh ke ujung Pulau Tidung Kecil ini. Sebenarnya sebelum ke ujung pulau itu seperti ada tanaman yang sengaja ditanam oleh warga sekitar agar seseorang tidak melewati batas atau tanaman tersebut, karena katanya ada sosok laki-laki berjubah putih dan wanita di ujung pulau tersebut. Warga setempat meyakini bahwa kedua sosok ini adalah penjaga pulau ini dan melindungi pulau ini dari abrasi laut. Terakhir guys, katanya di pulau ini juga terdapat makam yang panjangnya 2 meter. Jadi nggak heran kan guys, kenapa Pulau Tidung ini dianggap sebagai pulau terangker di Indonesia. Ya karena itu banyaknya mitos-mitos misteri dari Pulau Tidung Kecil ini. So, tadi adalah 5 pulau yang tidak berpenghuni dan digadang-gadang sebagai pulau terangker di Indonesia. Menurut kalian dari kelima pulau ini, mana pulau yang paling angker? Bisa komen di bawah. Kalau menurut aku semuanya angker, semuanya horor, semuanya serem. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari aku. Buat kalian yang mau request, kasih saran, kritikan, masukan, semuanya bisa di kolom komentar di bawah ya guys. Buat kalian yang suka dan terhibur dari video aku, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, nyalain notifikasinya, klik like buat video aku, dan thank you for watching guys, and see you on next video. Bye bye.